Oh, Pancasila itu penting banget, Mas. P4 itu penting banget itu, Mas. Moralitas itu penting banget. Nggak ada yang gila kan perempuan di dunia politik di Indonesia. Setelah jadi caleg gagal. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang gila justru laki-laki. Ya Allah tuh memberikan yang terbaik lah buat saya. Jangan-jangan ibu seperti ibu-ibu kebanyakan nih. Kalau ke pasar nawar terus ya barang-barang. Ya, betul. Kalau laki-laki kan dikasih harga kita bayarnya seadanya. Ya, kan? betul. Nah, kalau itu ibu-ibu kan. Ya, sama itu perempuan juga begitu. Di dunia politik pun juga begitu. Pemirsa Positif Podcast yang budiman, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, walaupun sebenarnya dekat di hati, seorang politisi yang sebenarnya sudah banyak asam garam. Kenapa asam garam? Karena memang dia terakhir bercimpung di dunia politik di Pulau Garam, Pulau Madura. Bersama saya, Yoyo B. Pracahyo, telah hadir Mbak Dial Hasan. Selamat datang di Positif Podcast Mbak Dial. Mas Yoyo ya? Ya. Mas Yoyo. Terima kasih. Saya juga terima kasih telah hadir di Positif Podcast ini. Bu Dial atau Mbak Dial sebenarnya politisi yang sudah lama ya Mbak Dial. Bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit pengalaman sebagai politisi? Saya memang di dunia politisi itu dari tahun 88 ya. Sejak saya kuliah di Teknik UI. Dan banyak yang mencemooh saya pada waktu itu. Terus terang aja banyak yang mencemooh. Kenapa sih ya lu terjun di dunia politik di Golkar? Saya selalu ngomong, kalau kamu ingin perubahan di Indonesia, kamu harus terjun di dunia politik. Betul. Nggak bisa kita tuh gembiar-gembior di depan di pinggir jalan tuh nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita ingin ada perubahan di manapun di dunia ini, kita harus terjun ke dunia politik. Itu yang saya tekankan pada teman-teman pada waktu itu. Dan kebetulan ibu saya anggota DPR RI dari partai Golkar. Pada waktu itu kan hanya ada Golkar, P3 dan PDI ya. Dan ibu saya anggota DPR RI dari tahun 82 sampai tahun 98. Ya, dari Madura. Satu-satunya perempuan Madura yang jadi anggota DPR RI pada waktu itu. Siapa Bu bisa disebutkan ibunya? Ibu saya, Ibu Didi Hadijah Hasan, dan beliau dulu ketua Muslimat NU di Madura. Madura. Ya. Jadi memang dinasti politisi Bu ya? Iya, alhamdulillah. Situ memang ibu saya memang. Artinya ada terah luar politisi Bu ya? Ya, dan ibu saya orang NU, tapi partai politiknya bukan partai Islam ya, tapi di Golkar ibu saya, partai nasionalis. Nah kalau sekarang ibu berkiprah di dunia politik apa Bu sekarang? Kalau saya sekarang di Gerindra. Oh iya. Dari tahun 2008 ya, saya di Partai Gerindra sudah cukup. Dan pada waktu itu Gerindra baru berdiri ya, berdiri dari 2008. Waktu itu ibu masuk Gerindra itu pilihannya apa Bu? Awalnya saya memang cenderung kepada Bapak Prabowo-nya ya, ya. Dan saya melihat Partai Gerindra ini partai nasionalis seperti halnya Golkar. Ya. Dan saya diajak teman saya awalnya saya diajak teman saya karena pada waktu itu sempat vakum karena saya menikah, saya sempat vakum. Banyak saya sama teman-teman itu juga diajak ke partai yang agamis seperti PKS, itu banyak yang mengajak saya di situ pada waktu itu. Tapi saya masih kurang interest. Nah, pada waktu saya diajak sama teman saya, kebetulan waktu SMP saya jadi ketua OSIS dan teman saya itu wakil ketua OSIS dan sama-sama teman baik lah ya. Udahlah ya lu masuk di Gerindra deh kebetulan. Oke, saya Gerindra ini mau berdiri loyal, ini punyanya Pak Prabowo. Kebetulan saya senang ya sama figur seorang Bapak Prabowo yang sangat nasionalis, sama satu bersinergi lah dengan saya. Dan akhirnya saya masuk ke Partai Gerindra. Dan orang kalau mengatakan ya termasuk pejuang bergerindra lah sampai sekarang. Pasti di DPP atau di daerah? Saya masuk di DPP. DPP Bu ya? DPP. DPP Gerindra. Berarti Ibu juga pernah jadi calon legislatif juga dong di Gerindra? Oh iya, saya tahun 2009 saya calon legislatif Partai Gerindra dari Madura. Dan saya yang mengatur strategi pada waktu itu untuk
Madura bisa menang Gerindranya. Karena saya melihat di Madura itu memang sangat kuat ya partai PKB sama P3-nya. Dan saya mengatakan kepada teman saya itu almarhum dia Supri namanya. Nah Supri, lu tuh harus begini. Karena pengalaman dari ibu saya ya pada waktu itu dan di keluarga kami itu memang sudah sangat mendarah daging lah politisi itu. Dan alhamdulillah di sana Gerindra mendapatkan 1 kursi legislatif di tahun 2009. Nah, di tahun 2014 saya mencalonkan wali kota Bekasi pada waktu itu. Sempat mencalonkan wali kota Bekasi dan alhamdulillah keluar rekom dari Pak Prabowo. Nah, tapi ya itu ya perempuan itu memang kasakusuk untuk mendapatkan mendapatkan rekom yang lebih ini lagi tuh memang agak kurang ya pada waktu itu. Perempuan tuh agak kurang lah ya kayak gitu-gitu itu. Akhirnya yang maju benar-benar wali kota itu bukan saya. Rekom udah keluar sebenarnya dari Bapak Prabowo. Nah, terus kemudian tahun 2014 lagi saya mencalonkan diri untuk legislatif dari Kota Bekasi. Tapi kalah. Terus 2019 suami saya almarhum sebaiknya nggak usah lagi lah kamu mencalonkan diri gitu ya. Lu nggak capek apa gitu. Udah akhirnya saya nggak mencalonkan diri pada waktu 2019 saya vakum dan 2024 saya mencalonkan diri di Dapil Madura. Di tanah leluhur Ibu ya. Tanah leluhur, tanah kelahiran, tanah kelahiran. Bisa diceritakan Bu, bagaimana perjuangan Ibu menjadi caleg di Bangkalan sekarang? Di Madura. Di Madura itu kan Dapil 11 itu kan terdiri dari 4 kabupaten kan. 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan sama Sumeneb. Memang kalau di Madura itu beda dengan yang lain ya. Beda dengan Jawa Barat itu beda ya. Jadi sebelum awalnya itu memang saya mendekat dulu kepada kepala desa mendekat itu ya. Tapi ya akhirnya ketidakwajaran itu timbul dan itu perempuan itu jauh tidak mau bermain gambling ya. Perempuan itu jauh banget gak mau bermain gambling. Nah, disitulah mungkin kekalahan saya yang terjadi gitu ya. Tapi kita masih belum tahu ini karena masih diperdebatkan lah ya. Masih proses ya. Mudah-mudahan lah, insya Allah lah ya. Saya bisa mewakili Madura itu aja. Tapi metode Ibu berkampanye atau menjadi caleg di Madura atau di Bangkalan itu atau di Dapil berapa tadi Bu? Dapil 11 ya. Itu. Apakah ada ciri khas atau bisa diberikan pelajaran kepada kita selain misalnya Ibu pasang baleho atau pasang yang lain misalnya? Kalau pasang baleho itu sebetulnya hanya 20-30% aja ya di Madura. Tapi saya masang baleho itu supaya teman-teman SD saya, saudara-saudara saya yang kenal dengan saya itu tahu, si Dial itu mencalonkan diri dari DPR RI. Anaknya Ibu siapa itu? Anak Ibu Didi Hadijah ya. Nah, jadi hanya itu sih sebetulnya. Tapi kalau untuk menang, baleho itu mau segede gambreng pun kalau kita itu tidak bermain dengan ketidakwajaran itu ya tetap aja nggak menang gitu ya. Jadi bisa di Madura aja itu ada yang bisa menang tuh sampai 630 sekian. Justru pilpresnya tidak menang. Justru DPR RI masuk. Gitu Bu. Justru DPR RI-nya yang menang. Nah, itulah Madura itu memang sangat unik. Unik ya, betul. Sangat unik dan juga penuh dengan dinamika yang ketidakwajaran itu memang ada gitu. Dan itu harus kita jalani seperti itu. Nah, tapi yang perempuan perempuan itu tidak berani untuk berkomitmen yang jauh yang kalau maaf ya antara laki sama perempuan itu perbedaannya kalau laki itu kan berani janji manis ini kalau perempuan tuh jauh lebih realistis kalau menurut saya jauh lebih realistis dan juga enggak deh kalau enggak gitu ya. Nah kalau laki-laki itu menurut saya menurut saya nggak ngerti kalau yang lainnya itu jauh lebih memberikan janji-janji manis lah apa. Nah kalau perempuan tuh kalau saya rasa itu enggak begitu.
Jangan-jangan ibu seperti ibu-ibu kebanyakan nih, kalau ke pasar nawar terus ya barang-barang. Ya, betul. Kalau laki-laki kan dikasih harga, kita bayarnya seadanya. Ya, betul. Nah, kalau itu ibu-ibu kan. Ya, sama itu perempuan juga begitu. Di dunia politik pun juga begitu. Di dunia politik pun juga begitu itu sama. Kalau laki itu sekian, ya udah sekian bayar. kita bayar gitu ya. Nah, kalau perempuan bisa nggak sih ditawar lagi. Ya, begitu. Nah, dan itu ketika ibu merasakan itu atau perempuan itu nggak berani bertindak ketidakwajaran itu pada saat caleg terakhir ini atau sudah mengalami pengalaman sebelumnya sudah muncul? Sebelumnya sudah ngerti yang seperti begitu. Tapi saya tetap ngatur strategi nih di Madura itu saya tetap ngatur strategi dan memang belum diaminkan dari pihak dari DPP belum diaminkan ya sudah. Saya rasa ini ada bahaya gitu ya, dan saya udah menyampaikan kepada ini, tapi akhirnya kita insya Allah dapatlah kita itu di caleg legislatifnya kita dapat ya. Walaupun yang lain yang dapat ya. Iya. belum tentu, belum tahu. Jangan belum tahu. Kita aminkan aja dulu. Kalau dari pengalaman ibu itu berarti banyak perempuan yang nggak masalahnya sama dong dengan kebanyakan politisi perempuan itu. Kenapa? Kebanyakan politisi perempuan di Indonesia berarti sama dengan pengalaman yang Mbak Dila rasakan. Ya kalau yang saya rasakan itu banyak sama. Itu pun kalau kita bukan artis. Nah kita kan bukan artis kan. Nah, berarti bicara popularitas ya. Kita bukan artis dan kita kalau mau bicara dunia terah politik, ibu saya udah tahun berapa zamannya Orde Baru kan, bukan anaknya gubernur, bukan ponakannya, bukan siapa-siapalah kita ya. Tapi kalau perempuan di dunia politik dia maju pilkada tapi bapaknya dia gubernur, ya udah tinggal enak aja, tinggal nyapu aja gitu loh. Itu udah enak banget. Tapi kalau seperti saya tuh kan saya bawa nama diri saya. Orang lain kan nggak seberapa mengerti siapa sih ibu saya dulunya. Gitu ya kan nggak tahu gitu ya. Jadi saya tuh bawa nama saya diri saya sendiri. Jadi saya bukan bawa nama ke artis saya bukan artis gitu ya, bukan artis dan juga bukan anaknya pejabat, juga bukan dulu anaknya pejabat ya, tapi saya kan sekarang usianya udah 89 tahun gitu ya. Jadi ya nggak ini ya bawa badan sendiri gitu ya. Jadi memang kerjanya harus kerja keras. Nah, tetapi kalau ada anggota legislatif yang dari tahun 2009 sampai sekarang jadi anggota DPR RI, terus karena dia sudah punya ini ya, punya jaringan gitu ya. Udah jaringannya dia tuh emang bener-bener sama dia tuh sudah dipupuk gitu ya. Nah, pada waktu dia di 2009 memang sangat disupport gitu ya, jangan disupport. Nah, mungkin pada waktu itu kita bukan jadi pilihan untuk yang disupport gitu ya. Yang disupport ya mungkin yang teman saya itu. Jadi ya kita harus berjuang sendiri pada waktu meskipun strategi itu yang dijalankan itu adalah sebetulnya faktor keberuntungan ya Mas ya. Oh, ada keberuntungan ya? Faktor keberuntungan aja. Keberuntungan itu belum berpihak kepada kami aja gitu ya, belum berpihak gitu. Tapi keberuntungannya kan minimal 1-2 kali. Tapi ibu dari 2 kali udah caleg berapa kali? Nggak beruntung terus? Nggak beruntung. Mungkin sama Allah udah deh ya, lu jangan jadi anggota DPR RI dulu, ntar aja deh. Udah tua gitu ya, udah 55 tahun ke atas, baru lu jadi anggota DPR. Mungkin Allah tuh tahu gitu ya, lu nanti bakal lebih bijaksana, lebih cool, lebih adil, lebih apa-apa. Allah tuh maha tahu lah untuk itu semua gitu ya. Mungkin kalau saya waktu itu saya tahun berapa ya? Tahun 2008 berarti usia saya tuh 39 tahun ya. 39 tahun mau 40. Nah mungkin saya masih berkobar-kobar kalau saya jadi DPR RI mungkin udah digebrak-gebrak gitu ya. Jadi ilmunya nggak ada, cetek gitu ya. Jadi mungkin saya cuma jadi pendiam aja gitu ya. Jadi orang yang manis, duduk manis yang nggak ngerti apa-apa. Begitu kita bicara apa sih DPR RI itu apa ya DPR RI ya. Jadi mungkin nggak ngerti ya pada waktu itu. Karena ada orang sudah jadi anggota DPR RI pun mau jadi anggota DPR RI, tugasnya DPR RI itu apa sih? Ya bengong aja. Ya saya harus menyalurkan ini, harus begini. Bukan bikin undang-undang dan juga
mengawasi anggaran. Mengawasi anggaran, dan dia tuh nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Awalnya dia tuh nggak tahu gitu deh. Pokoknya mungkin dia istrinya ini jadi anggota DPR RI. Mungkin dia adiknya ini jadi anggota DPR RI. Ya itulah mungkin faktor keberuntungan laki aja ya. Dan ya kalau saya mungkin kalau jadi anggota DPR RI, mungkin saya jadi duduk manis. Saya nggak ngerti apa yang diomongin. Mungkin ya pada waktu itu ya. Nah kalau sekarang kan mungkin sudah mengerti, jalurnya harus begini, kebijakan harus begini, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah gitu ya. Dan kita harus aspirasi masyarakat bawah itu harus benar-benar kita dengar gitu ya. Jadi ya Allah tuh memberikan yang terbaik lah buat saya, dan saya juga mengasuh anak saya jauh lebih optimal sekarang gitu. Kalau gitu Bu, Ibu bisa melihat nggak sebenarnya perempuan di dalam dunia politik itu sudah maksimal atau sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kenapa tuh? Belum maksimal, belum. Mereka itu kurang ya menyuarakan kurang menyuarakan, terutama menyuarakan kepedulian kepada kaumnya, gitu ya, kaumnya ya. Itu belum sama sekali, belum maksimal ya. Mereka tuh belum menunjukkan karakternya ya, belum menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dia menjadi anggota DPR RI. Kalau menurut saya itu masih belum ya. Mereka tuh masih belum. Walaupun sekarang ketuanya perempuan lah Bu, ketua DPR sekarang. No comment ya Mas. No comment ya Mas ya. Aku nggak ini ya. Berarti kan sudah terwakili loh kaum perempuan loh. Ya, aku no comment lah yang kayak gitu ya. Cuman aku melihat bahwa itu masih belum, powernya itu belum ada ya. Powernya itu dan ini ya Mas ya, kesalahannya perempuan ini juga. Kalau ada yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, itu perempuan itu jarang yang mendukung perempuan itu sendiri. Oh, jadi antar perempuan juga jarang, susah ya untuk itu ya. Saya pernah pengalaman pada waktu saya di Bekasi ya, di Bekasi. Saya sudah memapping itu ya, perempuan itu di Bekasi itu untuk trust kepada kami. Tapi ada bisikan dari kaum non perempuan, kaum non perempuan itu berbalik, udah berbalik. Udah berubah, Bu, berarti. Udah berubah. Memang rayuan mautnya tuh luar biasa laki-laki itu. Rayuan maut laki-laki. Ya, nah, untuk mengatasi itu gimana, Bu, sebenarnya? Kan harusnya sebenarnya itu sudah ini ya. Sebenarnya kan kita sudah lewat persoalan gender harusnya kan Bu ya. Ya memang begitu ya. Tetapi itu naluri perempuan itu memang senangnya sama laki-laki kan? Iya kan, naluri perempuan senangnya sama laki. Kalau perempuan senangnya sama laki gitu ya. Iya kan. Betul, nah sekarang kita tuh gimana caranya? Ini perempuan-perempuan yang mau terjun ke dunia politik, dia tuh dari sekarang tuh sudah harus mempunyai majelis atau punya suatu perkumpulan gitu ya. Sudah harus mempunyai suatu bukan di partai politik aja, tapi dia itu harus punya suatu perkumpulan, udah ya. Berarti membangun jaringan. Ya, membangun jaringan, betul. Dari sekarang itu sudah membangun jaringan. Kalau mereka memang benar-benar mau terjun ke dunia politik. Jadi nggak instan nih Bu ya? Iya. Sebetulnya kalau saya melihat saya tidak instan ya. Iya, saya udah panjang. Saya tidak instan, tetapi saya terjun di dunia politik itu yang bisa melihat saya, yang bisa melihat kita itu ya ketua kita. Oh, si dia ini berbakat. Oh, si dia ini bisa begini. Dia yang bisa mengambil kita. Tetapi kadang-kadang itu di dunia politik kita pun dijadikan bukan ini lagi, dibuat saingan juga sama laki-laki itu gitu loh. Jadi kalau Ibu bisa sebutkan ada berapa faktor sih sebenarnya penyebab perempuan itu nggak berpolitik kurang nih? Kenapa? Ada berapa faktor penyebab perempuan Indonesia itu kurang berpolitik? Ya itu. Pertama tadi nggak berani gambling. Ya, misalnya kan ketidakwajaran. Terus nomor 2 apa itu namanya, antara perempuan sendiri masih bersaing, kurang mendukung, kurang trust sama kami, sudah trust sama kami. Nah itu kalau kita melihat sekarang lagi ya, perempuan mana ada sih yang gila? Nggak ada yang gila kan perempuan di dunia politik di Indonesia. Setelah jadi caleg gagal.
nggak ada kan? Nggak ada. Yang gila justru laki-laki yang banyak. Karena apa? Karena perempuan itu bener-bener dia tuh menghitung. Kalau gue bayar sekian, bener nggak sih dapat suaranya gini? Kalau gue begini, kalau gue bikin baliho sebanyak-banyak, bener nggak sih gue dapat suara nanti? Kalau perempuan tuh nggak berani, yang gambling itu nggak berani. Tapi kalau laki itu berani yang seperti itu. Jadi kalau Ibu bisa ulangi. Tapi ingat ya Mas ya, kalau perempuan bener-bener jadi mafia itu bisa nomor 1 Mas. Wah, itu hebatnya perempuan. Jadi mafianya mafia apa nih? Mafia apa aja? Mafia apa aja? Maksud saya itu kalau memang benar-benar dia itu sudah nggak berpikir mengenai apa, dia berani menerobos apapun, kalah laki-laki. Jadi saya melihat saya mau menegaskan, ya, jangan setengah-tengah deh, setengah-setengah deh kalau terjun ke dunia. Saya mau menegaskan bahwa pengalaman Ibu berpolitik itu menemukan bahwa banyak caleg gagal itu ternyata yang banyak stresnya itu laki-laki. Yang banyak apa? Yang stres, yang artinya... Ya, banyak stres itu laki-laki justru. Kalau perempuan mana ada sekarang? Kita buka aja di Google. Mana ada sih perempuan yang gila gara-gara politik? Nggak ada. Yang gila tuh justru yang banyak itu adalah laki-laki di situ. Siap. Jadi dia tuh gagal, terus dia tuh masih dirinya itu menjadi seorang bupati lah, apa gitu. Kalau perempuan nggak ada yang seperti soal itu. ketidakwajaran tadi, berarti kan kalau kita bicara logistik, kan sama nih Bu, pria, perempuan logistik di sebuah dapil. Itu apa karena kurang menguasai pengelolaan logistiknya atau bagaimana? Ya, salah satunya menguasai pengelolaan logistiknya itu mungkin mungkin ya kalau saya melihat ya kan kalau kita terjun nanti sebentar lagi pilkada nih Mas, pilkada. Nah, kalau kita mau maju ke dunia pilkada ya sekarang ya calon bupati atau calon wali kota, nanti kan serentak nih bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti kan ada yang mensapot dana kan, ada yang mensapot dana perusahaan apa. Nah, kalau perempuan itu nggak berani gambling yang kayak begitu itu. Tapi kalau laki-laki jadi orang yang padahal kalau perempuan itu jago ya, marketing itu sebenarnya jago. Harus dong. Jago. Pengelolaan harusnya kan. Tapi janji-janji manis nggak bisa kita Mas. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau laki-laki itu kan mungkin, oh ya nanti saya bangunin jalan segede gampang atau apa-apa gitu ya. Kalau perempuan mikir, gue bangunin jalan, dari mana ya duitnya ya? Ininya dari mana ya? Mikir gitu loh, mikir sampai beberapa kali gitu loh kalau perempuan itu. Jadi kalau untuk janji-janji manis tuh, kalau saya cenderung, saya belum tahu yang mau cenderung ke pilkada atau tidak nanti di bulan Oktober, tergantung nanti dari Gerindranya. Kalau saya pribadi ya, kalau mau terjun ke nanti di pilkada itu, paling saya ngomong sama konsekuen, saya akan melindungi rakyat saya dari rasa ketidaknyamanan. Itu penting kan yang kayak begitu. Dengan dia merasa nyaman, dia itu untuk melakukan aktivitas apa saja itu mereka itu nyaman gitu loh. Tapi nyaman juga harus konkret Bu. Misalnya nyaman dalam kesehatan, ya kan? Nyaman dalam pendidikan, nyaman dalam perlindungan anak itu. Kan itu kadang-kadang yang paling penting tuh. Karena kadang-kadang kita terlalu besar memberikan janji-janji ketika realisasinya sama aja sama yang kepala daerah sebelumnya misalnya kan gitu. Kenapa Ibu nggak orang teknik? Orang teknik kenapa nggak seperti Ibu pengalaman banyak kepala daerah yang teknik bangun jalan, kan lebih konkret tuh Bu. Ya sebetulnya kalau bangun jalan itu mungkin nanti sudah ada programnya masing-masing programnya masing-masing ya. Kalau saya pribadi, kalau saya melihat itu sekarang sudah cukup bagus lah. Infrastruktur itu sudah cukup bagus. Sekarang gimana caranya kita membangun moralitas. Kemarin bagus banget. Saya tuh sempat berbicara sama anak saya ya. Ibu, menurut Ibu bagaimana cara membangun moralitas itu? Dia bilang begitu. Saya bilang moralitas itu perlu kita bangun mulai dari sedini mungkin. Ya kan? Betul. Dari sedini mungkin. Anak itu terus tapi kan sekarang moralitas itu justru di kaumnya ibu yang bukan kaum generasinya ibu yang nggak bagus, dia bilangnya begitu. Gila. Generasi ibu waduh, iya Bu, aku melihat itu kayak korupsi yang kayak gitu. Betul. Saya bilang kaumnya ibu sekarang ini sudah mulai mempunyai cucu, ya kan, mempunyai cucu.
Nah, dari cucu itu kita ajari moralitas yang benar. Orang kalau ditegur oleh orang dalam sendiri itu cepet banget. Waduh, iya ya bener ya, gitu ya. Betul. Nenek kalau masuk rumah assalamualaikum kek, gitu. Nah, itu kan dari cucu mamanya yang ngomong ya. Betul. Coba kalau yang ngomong Mas Yoyo, Mbak Dial kalau masuk rumah assalamualaikum dong, siapa lu ya? Gue gitu ya. Iya enggak? Tapi kalau anak kita yang Bu kalau masuk rumah Bu, tolong dong assalamualaikum dong Bu. Betul. Ini oh ya, oke, iya siap. Nah, beda gitu ya kalau itu kalau dari teguran dari orang dalam tuh beda banget sama orang luar itu. Nah, moralitas itu harus kita benar-benar bangun tuh sedini mungkin dari sekarang ini. Berarti dari rumah, dari keluarga itu. Iya, dari keluarga itu penting banget itu, penting banget. Sekarang dari keluarga dan juga slogan-slogan atau apa itu tuh penting banget itu, Mas. Sosialisasinya karena ya. attitude kita itu kurang bagus ya sekarang ini. Emang ini kenapa yang terjadi seperti Bu? Penurunan dekadensi moral itu ya? Mungkin individualistisnya itu sudah sangat kuat ya sekarang itu ya. Saya contohnya sekarang ya, saya ini hidup dari Madura, ya kan? Hijrah ke Surabaya, SMP SMA saya di Surabaya. Itu pun sudah berbeda. Sudah berbeda. Kalau dulu saya pada waktu saya itu masih SD ya, hormati orang berpuasa. Nggak ada di Madura yang kayak gitu, Mas. Nggak ada. Di Madura itu nggak ada. Hormati orang berpuasa. Nggak ada, karena sudah tahu sama tahu. Iya. Tetapi begitu saya sampai di Surabaya itu hormati orang berpuasa tuh di mana-mana. Ini kenapa ya kok banyak banget ya? Tapi kalau di Madura tuh nggak ada, Mas. Padahal saya tuh bersinggungan sama teman-teman saya yang Chinese, saya bermain. Kita tuh sudah ada ini pamannya dia ke gereja. Ya, gue mau ini ya ke gereja ini. Ya, aku nungguin di depan, aku nungguin sandalnya mereka, nungguin mereka pergi gitu ya. Nanti dia dapat mainan atau dapat kue atau gitu ya. Jadi toleransinya itu sudah sangat kuat di daerah itu. Saya melihat itu seperti itu. Tanpa dikasih slogan apapun gitu ya. Berarti Surabaya harus pindah ke Jakarta lebih parah lagi. Terus pindah ke Jakarta itu sampai teman saya itu kalau ngomong itu, ya lu nggak mudik ya, kayak pembantu gue aja lu mudik katanya. ya itulah dari Madura, Surabaya, Jakarta. Sekarang gini, bicara moralitas itu sepertinya adalah janji-janji moral yang akan dibangun oleh Ibu ketika jadi pemimpin atau jadi legislatif kan gitu ya. Moral. Berarti kan itu adalah bicara soal program-program. Kira-kira program apa Bu yang konkret yang bisa Ibu? Sebetulnya kita kembali lagi Pancasila, Mas. Pancasila itu penting banget, Mas. P4 itu penting banget itu, Mas. Moralitas itu penting banget. Dan juga kita harus benar-benar menerapkan agama kita. Agama kebetulan saya ada Islam ya, harus benar-benar diterapkan. Yang Kristennya juga harus benar-benar diterapkan. Saya melihat Madura itu luar biasa, Mas. Madura itu luar biasa itu. Jadi antara agama itu nggak ada yang namanya pertentangan apapun, nggak ada sama sekali itu di Madura itu. Benar, saya toleransinya itu sangat luar biasa di Madura itu. Di Jakarta juga kuat Bu, Madura tuh 24 jam Bu buka warung. Iya. Nggak ada gawang kanan kiri. Warung Madura sekarang di mana-mana. Luar biasa. Hebat tuh. Gitu. Luar biasa memang, mereka tough gitu ya. Buka warung sebelahnya Indomaret. Iya benar. Hebat itu Pak. Jualan perangko di depan kantor pos. Sekarang ini pertanyaan terakhir atau mungkin juga menjadi ide-ide kita juga bahwa sebenarnya untuk menjadi politisi atau menjadi legislatif itu berapa sih biayanya Bu yang pantas tuh? Setiap daerah beda. Setiap daerah beda. Jadi saya nggak berani mengungkapkan di sini karena setiap daerah itu beda. Kalau di Madura itu berapa, kalau di ini berapa. Ya minimal kita harus pegang lah duit itu bangsa 1 M sampai 1,5 M-an lah ya kalau untuk sosialisasi, apalagi saya naik pesawat, makan-makan ya bukan bayar apapun gitu makan ini itu wajar lah kalau menurut saya sampai segitu gitu ya. DPR RI Bu ya? DPR RI ya, itu sangat kecil banget sebetulnya, untuk mobilisasi aja. Mbak Dial, terima kasih banget nih udah ngobrol banyak-banyak. Seru-seru kayak gini. Kapan-kapan kita ngobrol yang lain lagi yang terkait dengan soal moralitas atau soal pembangunan daerah. Siap.
Demikianlah obrolan kita dengan Mbak Dia Hasan. Banyak hal dan pengalaman yang telah kita dapatkan. Semoga obrolan hari ini memberikan pendidikan dan pengalaman untuk kita semua. Sampai jumpa di topik-topik yang lain. Positif Podcast, obrolan yang benar.